Pernahkah kalian melihat nih anak yang biasanya ceria gitu, happy, tiba-tiba uring-uringan atau berbeda sikap dari biasanya? Waspadai loh, jangan-jangan mereka mengalami gejala ketidakbahagiaan karena pola asuh. Dan inilah 7 tanda anak tidak bahagia atau trauma akibat pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan emosional dan psikologis anak. Namun, tidak semua metode pengasuhan memberikan dampak positif. Pola asuh yang keras, seperti sering membentak, membandingkan, dan memaksa anak untuk menuruti kemauan orang tua, bisa menyebabkan anak merasa tidak bahagia dan mengalami trauma. Perlu orang tua ketahui, pola asuh yang dikira paling baik dan sudah tepat, tak menutup kemungkinan justru kurang tepat bagi anak. Yang ada, pola asuh ini ternyata menyebabkan anak merasa sangat kecewa, sedih, hingga trauma. Berikut adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seorang anak mungkin tidak bahagia dan mengalami trauma akibat pola asuh yang tidak sehat dari orang tuanya selama ini. Yang pertama ada perubahan perilaku. Anak yang tidak bahagia dan trauma sering menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Mereka mungkin menjadi lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan sosial, ataupun sebaliknya, menjadi lebih agresif dan mudah marah. Perubahan ini merupakan cara anak untuk mengekspresikan ketidaknyamanan dan stres yang mereka rasakan. Ini juga sebagai cara anak mengungkapkan apa yang ia rasakan tanpa harus berkata-kata atau mengungkapkannya ke orang tua. Yang kedua, anak mengalami penurunan prestasi akademik. Anak yang mengalami trauma seringkali kesulitan berkonsentrasi dan fokus pada pelajaran di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik. Mereka mungkin juga sering bolos atau menunjukkan ketidaktertarikan pada kegiatan sekolah. Ketidakbahagiaan yang dirasakan anak cenderung membuatnya malas untuk belajar dan mencari pengetahuan baru. Akibat yang ketiga adalah anak mengalami gangguan tidur. Trauma dan ketidakbahagiaan dapat mempengaruhi pola tidur anak. Mereka mungkin mengalami kesulitan tidur, mimpi buruk, atau sering terbangun di malam hari. Gangguan tidur ini bisa menjadi indikasi bahwa anak merasa tidak aman atau cemas. Ini juga sebagai indikasi anak merasakan sesuatu yang kurang nyaman dari pola asuh orang tuanya selama ini. Selanjutnya akibatnya adalah anak mengalami masalah di kesehatan fisik. Stres dan trauma dapat berdampak pada kesehatan fisik anak. Mereka mungkin sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau mengalami gangguan pencernaan. Kondisi ini seringkali tidak memiliki penyebab medis yang jelas dan lebih berkaitan dengan kondisi emosional anak. Selanjutnya akibatnya adalah menurunnya rasa percaya diri pada anak. Anak yang sering dibandingkan dengan orang lain atau dipaksa menuruti kemauan orang tuanya cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak mampu memenuhi harapan orang tuanya, yang dapat berdampak negatif pada citra diri anak. Anak yang kerap dibentak dan mendapat pola asuh keras cenderung rendah diri, apalagi di hadapan orang lain yang lemah lembut serta penuh kasih sayang. Lantas, solusi apa sih yang harus orang tua lakukan agar anak tidak mengalami trauma pola asuh kita nih sebagai orang tua? Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Ciptakan suasana aman untuk anak bicara. Dengarkan keluhan dan perasaan anak dengan empati. Hindari memotong pembicaraan atau meremehkan perasaan anak. Berikan pola asuh yang positif. Tunjukkan kasih sayang tanpa syarat, berikan pujian dan pengakuan atas keberhasilan anak, ajarkan cara mengelola emosi dengan sehat. Selanjutnya, batasi hukuman fisik. Cari alternatif hukuman yang lebih efektif seperti time out atau menarik privilege. Jelaskan alasan dibalik konsekuensi yang diberikan. Kemudian, jadilah role model. Tunjukkan perilaku yang ingin kamu lihat pada anak. Akui kesalahan dan minta maaf jika perlu.
Selanjutnya ada cari bantuan profesional. Jika kesulitan nih mengelola emosi atau pola asuh, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog anak. Peringatan penting juga buat kita sebagai orang tua, trauma pada anak bisa berdampak jangka panjang. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ada tips tambahan juga nih. Ada pendidikan buat orang tua. Ikut kelas atau baca tentang pola asuh yang efektif. Selanjutnya, berikan waktu yang berkualitas. Luangkan waktu bersama anak tanpa gangguan gadget. Kemudian, bantu anak bangun rasa percaya diri. Dorong anak untuk mencoba hal baru dan rayakan keberhasilannya. Ingat, setiap anak itu unik. Sesuaikan pendekatan dengan kepribadian dan kebutuhan anak Anda. Itu dia 7 kesalahan dan solusi mengenai pola asuh orang tua pada anak. Mau info dan fakta menarik lainnya? Like video ini, silahkan berkomentar dengan santun, share videonya, subscribe channel Ceritaku, cari tahu yang kamu mau. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa.